Ini saya pertama kali ngomong sini. Hmm? Salah kenapa? Karena mereka tetap seperti orang Indonesia. Soalnya kita lihat kan Coach Shin kan memang di dunia bola kan udah 40 tahun 50 tahun. Iya. Dia lihat ini ada kebiasaan buruk seperti orang Indonesia. Sama persis Oke. di dalam lapangan. Oke, lagi aja kita lanjut nih, lagi enak nih ngomong sama Jaja. Enak ternyata ngobrol sama kamu enak ternyata ya. Bener, ngobrol sama kamu enak ya. Nah, saya salut ketika habis kita lawan Cina kalah, ya kan. Terus Indonesia bisa bangkit, bisa mengalahkan Arab Saudi 2-0. Itu saya kayak gimana, kayak nggak percaya Indonesia bisa ngalahin Arab Saudi dengan 2 gol dari Marcelino, ya kan. Yang bahkan waktu itu resepnya sampai kita bisa ngalahin Arab Saudi 2-0 apa tuh waktu itu resepnya? Ya mungkin kamu tahu kan apa jadi resepnya. Kita sudah analisa. Jadi asisten pelatih termasuk Coach Shin, tim analisa, semua analisa ada kekurangan Arab Saudi waktu itu. Kekurangan mereka itu ruang belakang. Ketika kita ambil bola dari lawan di daerah kita, itu ruang kosongnya banyak banget. Di Arab ya. Jadi yang kita pesan kepada pemain, kita serang baliknya ketika kita ambil bola dan 3 pemain depan, kalian nggak perlu lihat depan, belakang, kiri, kanan. Udah lari aja ke depan. Lari ke depan tiga-tiganya. Lari ke depan dan satu passing, back pass langsung kemana? Terupas ke belakang. Itu aja. Kalau gitu pasti bakal dapat peluang beberapa kali kita. Itu yang ditekankan terus-terusan kita. Dan kita latihan, official training sama juga, begitu terus. Itu yang masuk pas banget, persis. Pas ya. Dan memang banyak asisten pelatih yang bilang Marcelino kayaknya susah lawan Saudi kali ini. Dan kita pikir juga, mungkin Marcelino nggak bakal dimainin kali ini, mungkin babak kedua kali. Coach Shin nggak tahu, pilih Marcelino tetap. Nggak taunya 2 gol luar biasa dari dia. Dan babak pertama selesai pun Coach Shin lihat kamu cetak 1 gol merasa apa ya, apa namanya, Sombong. Awas ya kamu kayak gitu, mau keluarin gitu. Enggak, oke. Harus cetak 1 gol lagi ya. 1 gol lagi habis itu. Dan ironisnya Marcelino tidak dipanggil waktu lawan Arab di putaran keempat. Padahal dia pemain yang mencetak 2 gol waktu Arab kalah 2-0. Tapi waktu kemarin di putaran keempat lawan Arab tidak dipanggil. Ada isu hamstring, nggak tahu isunya benar apa enggak. Atau nggak dapat menit bermain. Itu isunya banyak sekali isu itu ya. Ya kan? Kita nggak ada yang tahu yang mana yang benar jujur, tapi ya sayang sih sebenarnya. Iya sayang dah. Jadi apa semua pemain diaspora itu di tim nasional pilihannya Coach Shin? Maksudnya pemain untuk dinaturalisasikan maksudnya? Iya. Apa tuh pilihannya Coach Shin? Saya mau ini sama ini itu udah pilihannya Coach Shin. Pilihan Coach Shin. Semua pilihan Coach Shin ya? Iya, ada satu masalah memang di tengah-tengah, tetapi oke. Apa namanya? Intinya Coach Shin yang tanda tangan. Coach Shin setuju berarti. Coach tanda tangan, setuju. Meskipun bukan pilihannya. Nggak tahu saya. Saya nggak tahu, tapi ya Coach Shin yang tanda tangan ya. Iya. Coach Shin setuju. Gitu ya. Ya artinya dia kan bertanggung jawab lah ya. Tapi Eleanor Renders juga pilihan Coach Shin juga ya? Eliano. Oh, Eliano. Ya Eliano pilih, maksudnya pas main lawan Bahrain kan dia dimainkan. Iya. Artinya dipilih Coach Shin untuk dinaturalisasi juga ya Eliano ya? Harusnya ya, saya nggak tahu ya. Gitu ya. jadi intinya pas lawan Bahrain, sebenarnya ini cerita. Iya. Lawan Bahrain kita 2-2 di sana, away. Iya. Itu 2-1 lagi menang, Eliano masuk. Iya. Coach Shin masukin. Dan kemasukan gol, jadi seri. Selesai. 2-2. Coach Shin ada sedikit menyesal di situ waktu itu memang. Memang ini salah Coach Shin juga memang. Ini kan tanggung jawab sebagai head coach. Dia menyesal masukin Eliano. Harusnya masukin si Wahyu. Nah, kita lagi menang. Kenapa harus ganti pemain serang? Wahyu Pras harusnya ya. Ya, karena kita kan kemasukan gol dari corner. Iya.
apapun siapapun pemain serang ketika bertahan tidak 100%. Iya. Itu Ya udah benar, itu benar. itu udah pasti. Iya. Walaupun 99% itu pasti ada aja beda Ya. sama Ya, berarti itu posisi benar defender. Nah, kalau posisi defender ya dia pasti 100% lebih 100%. pasti. Ya berarti itu kesalahan coachin ya. Ya, itu pasti Oke. pasti Ya, blunder coachin ya waktu itu ya. Bisa Menurunkan Eliano blundernya coachin ya. bisa dibilang. Ya, kita tidak bisa juga nyalahin pemain, ya enggak? Betul, Tetap yang tanggung jawab adalah pelatih. Betul. Iya nggak, Kan iya nggak? ya memang coaching juga nggak ngomong apa-apa, tapi memang masalah wasit juga kan kita memang Oke, ngomong. oke. Berarti itu kan memang masalah wasit sebenarnya. Oke, saya mau tahu nih. Tadi kamu bicara soal buku. Coachin lagi bikin buku. Sudah jadi. Pakai bahasa tulisan Korea atau Indonesia? Korea. Indonesia. Ya, Indonesia. Jadi coachin sudah bisa bahasa Indonesia. Enggak, saya yang translate. Kenapa selama 4 tahun di sini coachin tidak belajar bahasa Indonesia? Memang nggak bakat, memang belajar. Kan bahasa Indonesia gampang. Ya gampang-gampang tapi udah tua, udah Udah tua. memang dari dulu juga belajar bahasa Inggris nggak bisa-bisa. Coachin. Ya. Oh. Memang nggak bakat gimana? Iya. Kan ada yang memang orang tua, ada yang gaptek. Oke. Ada yang memang nggak bisa ini, nggak bisa itu. Memang semua orang bisa main bola. Kan enggak? Iya. Ya, ada bagian yang bakatnya gitu kan maksudnya. Ya, itu kan beda-beda gitu. Dia tidak mau ambil kursus juga waktu itu di sini. Kursus juga. Coachin, kursus. Itu masalahnya. Kursus juga tapi nggak bisa Kursus gitu. di mana? Sendiri. Oh, ini privat. Pribadi, ya. Kenapa nggak sama kamu aja? Privatnya kan lebih bagus nih. Berantem doang kalau kita kalau saya ngajar berantem doang nanti. Oh gitu, berantem ya. Jadi kayak kucing sama anjing ya. Iya. Jadi daripada saya mending ya pakai guru lah, dan juga saya kan bukan profesi guru gitu. Iya, biar lebih mudah memberikan pengajaran. Mau nanya dikit nih. Yang mengganjal saya sih waktu soal Elkan Bargot nih. Kan saya tahu kasusnya adalah waktu kita mau playoff, dia tidak mau datang karena kan tidak mau datang panggilan coachin ya. Bargot juga akhirnya juga tidak dipanggil juga sama Clifford. Nah, itu nggak tahu kan? kenapa tuh. Waktu coachin itu apa sih masalahnya? Kalau waktu coaching jelas itu yang tadi Dipanggil tidak mau datang. Tapi Bargot ngasih alasan. ngasih alasan. Klubnya nggak melepas. Oh, klubnya nggak mau lepas, bukan karena dia lagi berlibur. Klubnya nggak mau lepas. Oh, berarti memang iya, tapi ya semua orang harus tahu ya, maksudnya ketika tanggal merah kita bilang. ya. Tanggal merah itu FIFA Match Days. Yes. FIFA kalender itu sudah ditentukan dari sebelum-sebelumnya. FIFA kalender klub wajib melepas ketika ada panggilan dari timnas. Tapi kalau tidak, boleh nggak melepas. Itu wewenangnya ada di klub, karena klub yang bayar gaji. Memang iya, sesuai kata-katanya Elkan. Tetapi itu kan lagi libur klubnya. Iya. Memang bisa juga klub nggak melepas, tapi nggak mungkin kalau pemainnya mau. Oh iya. Itu nggak mungkin. Ini pemain udah bilang, teleponin dong tuh coachin ngomong klub ya. Nah, itu saya nggak tahu. Ini bahasa saya. Iya. Teleponin dong tuh coachin, saya nggak mau. Jadi ngomong ke klubnya. Oke, kan saya bikin surat. Kalau pemainnya mau, pasti mau. Karena ya pengalaman coachin nggak sedikit ya. Selama ini pernah ke Barcelona juga, langsung ketemu sama owner di sana, semua udah pernah lakukan, dan selama ini bisa-bisa aja. Iya. Kan coachin saya lihat banyak pemain andalan waktu melatih. Ada pemain andalan dia lah, pemain kayak Asnawi. Itu maksud saya termasuk pemain andalan coachin ya kan. Terus ada Arhan. Tapi di Clifford kan mereka tidak mendapat tempat tuh. Itu gimana komentar kamu, J? Selera pelatih. Ya pasti balik lagi selera pelatih dan taktik pelatih dan gitu ya. Kalau coaching sih nggak tahu, saya nggak pernah ngobrol kenapa pemain ini dibutuhkan terus. Tetapi saya merasa saya tahu ya. Arhan, khususnya Arhan, Asnawi dibutuhkan banget. Iya. Karena mental mereka beda. Oh gitu sama ya. Pemain-pemain lain, jujur. Kalau coachin pegang pasti Asnawi masuk ya karena punya mental yang bagus ya. Apalagi Arhan. Saya benar-benar menilai tinggi itu Arhan itu. Mungkin skillnya di bawah Verdong mungkin. Iya. Itu pasti sih, bukan mungkin lagi. Tetapi buat mental dia bisa dibilang nomor 1. Masalah mental di dalam lapangan. Itu yang mental seperti itu yang membuat pemain-pemain kita, teman-temannya, membuat jadi
100% jadinya 120%. Jadi kemampuan mereka jadi meningkat. Karena mental dia mati-matian lapangan, jadinya teman-teman lain pun jadi ikutan gitu loh. Oke. Gitu sih sebenarnya. Ya, saya pernah dengar nih dengar rumor aja dari kolega saya di Korea. Saya juga punya kolega di Korea aja. Hebat. Kalau Coach Shin tuh pernah bawa personil keluarga dari istrinya yang dijadikan analis di staf kepelatihan. Itu bener aja. Apa? Jadi Coach Shin pernah bawa keluarga dari istri untuk Keluarga dari istri? jadi staf kepelatihan nih. Pelatihan Jadikan Indonesia. analis. Di timnas Indonesia. Heeh. Hah? Siapa? Enggak ya? Nggak ada. Oh, enggak bener ya? Siapa tuh? Enggak, ini rumor kan rumor. Oh, saya rumor. bilang. Orang kan rumor bisa kamu bantah. Oh iya oke. Enggak benar ya? Nggak bener banget sih Pernah kayaknya. bawa saudara untuk masuk ke jadi analis dan dari staf kepelatihan enggak ya? Nggak ada. Sama sekali. Berarti memang profesional ya? Sama sekali nggak ada. Oke. Terus mau nanya lagi soal kondisi Coach Shin. Kan Coach Shin juga saya juga berteman sama Coach Shin di IG ya kan, suka ngeliat kondisi-kondisi dia kalau dia di rumah sakit. Kan Oh udah follow-followan? wah, Coach Shin sama saya kan udah berteman baik. Oh ya? Saya cek. IG-nya di saya Ya, ada soalnya. IG-nya ada juga ada IG sama Coach Shin. Sudah berfollowan berteman. Oh ya? Iya, atau mau saya kasih tahu nih. Ada. Nanti saya cek. Coba saya cek. Ada dong. Oke. Ada dong di ini. Ada follow saya. Nah, rumornya Coach Shin ada ginjalnya bermasalah, penyakit ginjal bermasalah ya. Oh ya sempat ya. Oh, gitu ya? Sempat ada masalah, tapi sekarang udah sembuh dan sekarang udah baik kok. Sudah Udah baik. dua-dua ginjal kan kalau ginjal kan dua itu aja. Iya. Memang sebelumnya memang kurang baik. Sekarang udah baik kan. Gak ada masalah sih. Kok sih memang orangnya sehat banget soalnya. Oh ya? Hidup sehat. Olahraga terus. Makan yang sehat terus. Aduh, itu bisa Gitu ya? hidup sampai 100 tahun itu. Tuh, kan saya following Coach Shin, Sintayong. Coachingnya maksudnya. Iya, tuh saya Sintayong, Ya Sintayong. kita banyak itu 5 juta tadi saya lihat. 5 juta yang Iya. follow coaching tuh. Iya. Saya kadang-kadang saya suka ketemu-temuan. Sebenarnya saya bilang, saya udah ngomong sama dia nih, JJ masa undang kemari nih, masa ini datang nih. Ngapain undang saya? Mending coaching aja langsung. Coach bilang, udah diwakili JJ aja deh, lagi. Terima kasih coaching. Kok coaching nggak cerita sih ke saya gitu? Enggak, saya bilang jangan ngomong ya, saya bilang gitu, jangan ngomong ke JJ ya, saya bilang Oh gitu. gitu. Saya nggak tahu itu. Selama di timnas, siapa aja yang paling iseng nih? Ya, Pemain waktu itu kita zaman. tahu semua sih kayaknya. Ya Marcelino, Rido, Rizky Ridho ya, sama aja itu mereka tuh. Ivar juga suka memang. gitu ya. Terus kalau yang paling bisa memimpin tim dalam maupun di luar lapangan pasti ada dua ya. Coba. Yang bisa memimpin pemain nih di dalam sama di luar lapangan yang dituakan lah, yang di Jay kali ya, Jay Asnawi. sama Asnawi ya. Tadi bilang tadi pasti dua nih. Saya udah nebak pasti si Jay sama Asnawi nih. Bener juga jawabannya, ya kan? Benar. Mereka yang Siapa memang yang menguasai. jadi ice breaking di setiap TC? Ice breaking? Breakingnya siapa jadi ice breaking? Siapa ya? Marcelino itu. Memang agak memang agak otaknya memang si Marcelino. Memang agak apa ya gimana ya? Memang dari lahir memang gitu kali ya. gitu ya. Memang lucu sih memang. Oke. Jadi, waduh, kita ngomongin coach ini nggak ada habisnya ya, karena memang saya gini, saya kalau ngeliat tim Indonesia waktu ditangani coach itu masih meskipun posisi kita ketinggalan, itu saya masih punya pengharapan, masih punya jiwa optimis bahwa kita bisa bikin gol nih, gitu loh. Itu tuh yang saya terjemahkan dari strategi kepelatihannya Coach Shin. Oh penerjemah juga ya. Diterjemahkan loh gitu. Udah nggak sepanjang-panjang deh. Jadi rencana JJ ke depan seperti apa nih sekarang nih setelah ini? Apa JJ berdoa supaya Coach Shin balik lagi ke tim nasional, JJ lagi kembali jadi translatornya Coach Shin? Ya saya senang sekali kalau Coach Shin balik. Oke. Tapi enggak juga ya yang penting pelatih yang baik lah untuk timnas Indonesia. Tapi saya lihat sih memang Asia Timur sih. Pelatih Asia Timur yang cocok sebenarnya buat Indonesia. mental pemain Indonesia. Mungkin banyak yang bilang itu dari Eropa. Salah. Nggak, Asia Timur ya cocok buat Indonesia ya. Salah itu dari Eropa. Berarti antara Jepang atau Korea cocok ya? Betul menurut saya. Atau Kenapa? Korea Utara? Enggak, soalnya ada yang bilang kan, ada pengamal bola yang bilang itu dari Eropa jadi pelatihnya harus dari Belanda dan lain-lain. Itu salah. salah. Kenapa? Ini saya pertama kali ngomong sini.
Salah kenapa? Karena mereka tetap seperti orang Indonesia. Soalnya kita lihat kan Coach Shin kan memang di dunia bola kan udah 40 tahun 50 tahun. Iya. Dia lihat ini ada kebiasaan buruk seperti orang Indonesia. Sama persis Oke. di dalam lapangan. Itu yang dilakukan sama pemain-pemain naturalisasi juga. Oke. Jadi ya memang dari Eropa memang dari kecil, tetapi tetap juga kan orang tua atau kakek neneknya kan pasti orang Indonesia. Iya. Itu darahnya ada Iya. aja gitu. Jadi nggak bisa Nggak bisa dipungkiri. gitu. Iya, nggak bisa Jadi, dipungkiri. menurut saya pelatih Asia cocok banget untuk memperbaiki mental Asia Timur, pemain. Ya, Asia betul, Timur. Asia Timur. ya kan? Iya, begitu ya. Cocok banget. JJ sudah punya lisensi pelatih. Ya, udah punya Iya, si C. CC ya. Ya. Pengen suatu saat balik ke timnas, terus sama STY, terus mungkin JJ bisa mengikuti. Mungkin JJ sekarang sudah punya ilmunya STY ini, sudah mencuri ilmunya STY, ya kan? Dan suatu saat tiba-tiba nama JJ jadi pelatih timnas, kita nggak tahu. Ya Tuhan, ya gitu. Betul. Kalau itu kejadian gimana? Kan gitu. Apa JJ punya cita-cita untuk melatih timnas? Karena JJ dianggap sekadar, gua sudah punya ilmunya dari Coach Shin nih. Jujur kalau sekarang saya jujur nggak pernah bayangin dan saya merasa memang masih banyak kekurangan. Memang harus banyak belajar, masih banyak yang harus belajar gitu. Memang benar, saya sangat istimewa bisa di samping Coach Shin dan bisa belajar banget gitu loh. Lebih dari lisensi C, B, A malah. Serius. Iya. Mungkin di dalam kepelatihan kursus lisensi itu mungkin nggak ada yang bisa dapat di kalau misalnya di samping Coach Shin ya. Itu seperti itu beda itu. Jadi saya rasa memang sangat-sangat istimewa. Jadi saya mungkin merasa saya bisa ngelatih juga dan pernah ngelatih juga kan Sinteyong Academy waktu itu di Korea. Dan ya saya rasa saya nggak tahu ya saya ada bakat atau tidak, tapi kalau ada kesempatan mungkin saya pengen coba sih pengen coba. Tapi sambil coba mungkin saya bisa lihat diri saya, mungkin saya kira-kira ada bakat di kepelatihan atau tidak. Tapi yang pasti JJ harus terus meningkatkan lisensinya dong, ya kan? Pasti. Bisa- Jadi bisa dapat. memang ada kepikiran memang saya ambil lisensi B atau tidak gitu Oke. sekarang. Gitu ya. Oke deh, saya doain supaya JJ bisa dapat lisensi yang paling tinggi, bisa pro, ya kan? Pro AFC, pro UEFA Pro. Pokoknya bisa tinggi, bisa melatih Liverpool, Manchester United, Real Madrid, atau Itu masih jauh. doa. Oh, iya. Doa. Amin. Amin kan. Oke. Nah, saya juga doain supaya JJ selalu sehat dan saya terima kasih atas nama sahabat-sahabat bicara bola. Terima kasih atas kehadiran JJ bisa berdiskusi soal coach kecintaan masyarakat Indonesia, Coach Sintayong, bahwa di sini kita semua sudah mengulik, membuka bahwa ini kejadian yang sebenarnya, bahwa Coach Shin juga intinya yang saya serap adalah Coach Shin sangat cinta Indonesia. Oke. Sampai di sini dulu sahabat bicara bola, obrolan saya dengan Mas JJ. Ya, kita doakan bersama supaya Mas JJ sehat dan apa yang Mas JJ ceritakan kabul. Oke, terima kasih banyak Mas JJ atas Terima kasih. kehadirannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas JJ. Oke.